Sistem gerak manusia, tulang, otot, dan sendi. Hai teman-teman, pernahkah kalian berpikir bagaimana kita bisa bergerak? Berlari, melompat, menulis, bahkan hanya mengedipkan mata. Semua itu melibatkan sistem gerak di dalam tubuh kita. Sistem gerak manusia ini terdiri dari 3 bagian utama yang bekerja sama, yaitu tulang, otot, dan sendi. Mari kita pelajari lebih lanjut. 1. Tulang, kerangka tubuh kita. Tulang adalah bagian tubuh yang keras dan kuat, seperti tiang penyangga yang membangun sebuah rumah. Tubuh kita memiliki 206 tulang yang berbeda-beda bentuknya. 1. Ada tulang panjang seperti tulang paha, tulang pendek seperti tulang jari, tulang pipih seperti tulang tengkorak, dan tulang tidak beraturan seperti tulang belakang. Apa saja fungsi tulang? 1. Sebagai penopang tubuh. Tulang memberikan bentuk dan struktur pada tubuh kita, sehingga kita bisa berdiri tegak dan tidak lembek. 2. Melindungi organ dalam. Beberapa tulang melindungi organ-organ penting di dalam tubuh. Contohnya, tulang tengkorak melindungi otak, dan tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. 3. Tempat melekatnya otot. Otot-otot kita menempel pada tulang. Tanpa tulang, otot tidak bisa bekerja untuk menggerakkan tubuh. 4. Tempat pembentukan sel darah. Tahukah kalian? Di dalam beberapa tulang kita, ada sumsum tulang yang bertugas membuat sel-sel darah baru. Tulang kita terus tumbuh dan berkembang dari kita kecil sampai dewasa. 7. Penting sekali untuk menjaga kesehatan tulang dengan makan makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D, serta rajin berolahraga. 2. Otot, penggerak tubuh kita. Jika tulang adalah tiang penyangga, maka otot adalah mesin yang membuat kita bergerak. Otot adalah jaringan dalam tubuh yang dapat memendek berkontraksi dan memanjang relaksasi untuk menghasilkan gerakan. Ada 3 jenis otot di tubuh kita. 1. Otot rangka. Otot ini menempel pada tulang dan bekerja secara sadar, artinya kita bisa mengendalikannya. Contohnya, saat kamu mengangkat tangan atau berjalan. 2. Otot polos. Otot ini bekerja secara otomatis, tanpa kita sadari. Contohnya, otot di saluran pencernaan yang membantu makanan bergerak. 3. Otot jantung. Otot ini hanya ada di jantung dan juga bekerja secara otomatis untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot rangka bekerja sama dengan tulang untuk menghasilkan gerakan. Otot akan menarik tulang saat berkontraksi, sehingga bagian tubuh kita bergerak. 3. Sendi, penghubung antar tulang. Bayangkan, jika semua tulang di tubuh kita menyatu tanpa celah, kita tidak akan bisa menekuk siku atau lutut. Disinilah peran sendi. Sendi adalah tempat bertemunya 2 tulang atau lebih. Sendi inilah yang memungkinkan tulang-tulang kita bergerak satu sama lain. Ada berbagai jenis sendi dengan kemampuan gerak yang berbeda. 1. Sendi engsel, seperti engsel pintu. Sendi ini hanya bisa bergerak ke satu arah. Contohnya ada di siku dan lutut kita. 2. Sendi peluru. Sendi ini memungkinkan gerakan ke segala arah. Contohnya ada di bahu dan panggul kita. 3. Sendi pelana. Sendi ini memungkinkan gerakan kedua arah, seperti sendi di ibu jari kita. Bagaimana tulang, otot, dan sendi bekerja sama? Jadi, tulang adalah kerangka, otot adalah penggerak, dan sendi adalah penghubung yang membuat semua gerakan menjadi mungkin. Saat kamu ingin mengangkat pensil, otakmu mengirim sinyal ke otot rangka di lenganmu. Otot-otot itu kemudian berkontraksi, menarik tulang-tulang di lenganmu. Dan sendi di siku dan pergelangan tanganmu memungkinkan gerakan menekuk dan menggenggam. Hebat, kan? Menjaga kesehatan sistem gerak kita sangat penting agar kita bisa terus beraktivitas dengan baik. Jangan lupa makan makanan bergizi, terutama yang kaya kalsium dan vitamin D, serta rutin berolahraga ya. Sistem gerak manusia, tulang, otot, dan sendi. Hai teman-teman, pernahkah kalian berpikir bagaimana kita bisa bergerak? Berlari, melompat, menulis, bahkan hanya mengedipkan mata. Semua itu melibatkan sistem gerak di dalam tubuh kita. Sistem gerak manusia ini terdiri dari 3 bagian utama yang bekerja sama, yaitu tulang, otot, dan sendi. Mari kita pelajari lebih lanjut. 1. Tulang, kerangka tubuh kita. Tulang adalah bagian tubuh yang keras dan kuat, seperti tiang penyangga yang membangun sebuah rumah. Tubuh kita memiliki 206 tulang yang berbeda-beda bentuknya. 1. Ada tulang panjang seperti tulang paha,
tulang pendek seperti tulang jari, tulang pipih seperti tulang tengkorak, dan tulang tidak beraturan seperti tulang belakang. Apa saja fungsi tulang? 1. Sebagai penopang tubuh. Tulang memberikan bentuk dan struktur pada tubuh kita, sehingga kita bisa berdiri tegak dan tidak lembek. 2. Melindungi organ dalam. Beberapa tulang melindungi organ-organ penting di dalam tubuh. Contohnya, tulang tengkorak melindungi otak, dan tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. 3. Tempat melekatnya otot. Otot-otot kita menempel pada tulang. Tanpa tulang, otot tidak bisa bekerja untuk menggerakkan tubuh. 4. Tempat pembentukan sel darah. Tahukah kalian? Di dalam beberapa tulang kita, ada sumsum tulang yang bertugas membuat sel-sel darah baru. Tulang kita terus tumbuh dan berkembang dari kita kecil sampai dewasa. 7. Penting sekali untuk menjaga kesehatan tulang dengan makan makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D, serta rajin berolahraga. 2. Otot, penggerak tubuh kita. Jika tulang adalah tiang penyangga, maka otot adalah mesin yang membuat kita bergerak. Otot adalah jaringan dalam tubuh yang dapat memendek berkontraksi dan memanjang relaksasi untuk menghasilkan gerakan. Ada 3 jenis otot di tubuh kita. 1. Otot rangka. Otot ini menempel pada tulang dan bekerja secara sadar, artinya kita bisa mengendalikannya. Contohnya, saat kamu mengangkat tangan atau berjalan. 2. Otot polos. Otot ini bekerja secara otomatis, tanpa kita sadari. Contohnya, otot di saluran pencernaan yang membantu makanan bergerak. 3. Otot jantung. Otot ini hanya ada di jantung dan juga bekerja secara otomatis untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot rangka bekerja sama dengan tulang untuk menghasilkan gerakan. Otot akan menarik tulang saat berkontraksi, sehingga bagian tubuh kita bergerak. 3. Sendi, penghubung antar tulang. Bayangkan, jika semua tulang di tubuh kita menyatu tanpa celah, kita tidak akan bisa menekuk siku atau lutut. Disinilah peran sendi. Sendi adalah tempat bertemunya 2 tulang atau lebih. Sendi inilah yang memungkinkan tulang-tulang kita bergerak satu sama lain. Ada berbagai jenis sendi dengan kemampuan gerak yang berbeda. 1. Sendi engsel, seperti engsel pintu. Sendi ini hanya bisa bergerak ke satu arah. Contohnya ada di siku dan lutut kita. 2. Sendi peluru. Sendi ini memungkinkan gerakan ke segala arah. Contohnya ada di bahu dan panggul kita. 3. Sendi pelana. Sendi ini memungkinkan gerakan kedua arah, seperti sendi di ibu jari kita. Bagaimana tulang, otot, dan sendi bekerja sama? Jadi, tulang adalah kerangka, otot adalah penggerak, dan sendi adalah penghubung yang membuat semua gerakan menjadi mungkin. Saat kamu ingin mengangkat pensil, otakmu mengirim sinyal ke otot rangka di lenganmu. Otot-otot itu kemudian berkontraksi, menarik tulang-tulang di lenganmu. Dan sendi di siku dan pergelangan tanganmu memungkinkan gerakan menekuk dan menggenggam. Hebat, kan? Menjaga kesehatan sistem gerak kita sangat penting agar kita bisa terus beraktivitas dengan baik. Jangan lupa makan makanan bergizi, terutama yang kaya kalsium dan vitamin D, serta rutin berolahraga ya.